Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C124022. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai komponen utama penyusun batuan karbonat dengan memahami struktur dan cara pembentukannya. Jadi batuan karbonat adalah batuan sedimen yang tersusun oleh mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit dengan fraksi karbonat lebih dari 50%, di mana batuan karbonat ini penting untuk yang pertama sebagai kunci dalam studi geologi, petrologi, sedimentologi, yang kedua indikator lingkungan pengendapan purba, dan yang ketiga reservoir hidrokarbon dan air tanah. Klasifikasi umum terbagi menjadi dua, yaitu deskriptif, dalam hal ini ciri fisik, kimia dan biologi, dan genetik, dalam hal ini adalah proses pembentukan. Komponen utama batuan karbonat yang pertama ada alosem, yaitu butiran penyusun yang berasal dari luar atau telah mengalami transportasi. Contohnya itu fosil, ooid, dan peloid. Yang kedua, matriks, yaitu material berbutir halus atau mikrit yang mengisi ruang antar butiran alosem lebih dari 10% massa batuan. Yang ketiga, semen, mineral karbonat yang mengendap secara kimia dalam ruang pori antar butiran. Contohnya seperti kalsit dan aragonit. Semen pada batuan karbonat. Pengertian dan peran semen karbonat. Yang pertama, merupakan material kristalin pengisi ruang pori antar butiran sedimen karbonat. Yang kedua, berperan sebagai agen pengikat yang menyatukan butiran batuan, mempengaruhi porositas, permeabilitas, dan kekuatan batuan. Jenis-jenis semen karbonat. Yang pertama itu ada fibrous, botryoidal, isopaceous, mesh of needles. Yang kedua ada aragonit. Yang ketiga ada kalsit. Yang keempat ada dolomit. Mekanisme pembentukan. Pertama itu melalui presipitasi mineral kalsit atau dolomit dari fluida pori. Kedua, terjadi selama diagenesis batuan karbonat. Dan yang ketiga, dipengaruhi kimia, air pori, suhu, tekanan, dan mikroba. Lingkungan pembentukan. Yang pertama dipengaruhi oleh temperatur dan salinitas. Yang kedua, air dingin, foramol, dalam hal ini foraminifera atau moluska, dan air hangat, klorozoan, yaitu koral, alga hijau, dan ooid. Pori pada batuan karbonat. Pengertian dan signifikasi pori. Porositas adalah perbandingan volume rongga-rongga pori terhadap volume total batuan. Pori adalah ruang kosong yang menyimpan fluida. Batuan karbonat sering berfungsi sebagai reservoir penting karena porositasnya. Pori memungkinkan batuan mengalirkan dan menyimpan fluida. Klasifikasi pori morfologi. Klasifikasi pori berdasarkan bentuk dan hubungannya penting untuk memahami sifat reservoir. Salah satu tipe yang teramati adalah porositas Fugi, yaitu pori-pori berukuran relatif besar dan tidak beraturan. Faktor pengontrol porositas. Yang pertama adalah tipe kemasan, packing, butiran. Kedua, bentuk butiran. Ketiga, pemilahan butir. Keempat, faktor sementasi antar butiran. Dan yang kelima, komposisi dan ukuran partikel.
Hubungan pori dan permeabilitas. Porositas adalah ruang kosong dalam batuan yang menyimpan fluida, sedangkan permeabilitas kemampuan batuan mengalirkan fluida melalui sistem pori-pori yang saling berhubungan. Porositas tinggi tidak menjamin permeabilitas tinggi. Konektivitas pori sangat krusial. Studi kasus dan contoh aplikasi. Formasi karbonat di Indonesia. Contoh studi fases dan pemodelan pertumbuhannya itu, yang pertama ada formasi campur darat di Jawa Timur, kedua ada formasi Wainukendi di Papua, yang ketiga ada formasi Tonasa Sulawesi Selatan, yang keempat adalah lapangan SF Jawa Barat di Jawa Barat, dan yang kelima ada formasi Rumu studi diagenesis. Implikasi eksplorasi minyak dan gas. 40% lapangan minyak bumi raksasa global berada di dalam batuan reservoir karbonat. Analisis geokimia krusial untuk satu, mengidentifikasi potensi sumber hidrokarbon, yang kedua memprediksi jenis dan kematangan hidrokarbon, yang ketiga meningkatkan akurasi pengeboran. Tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu yang pertama adalah investasi tinggi dan risiko, yang kedua penentuan prospek yang akurat, peluangnya potensi reservoir raksasa dan teknologi analisis canggih. Jadi sekian persentase dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.